Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah. Ya, Sehat-sehat saja, Pak. alhamdulillah. Ini kebetulan habis sholat Isya ya, kita Ya. ngobrol santai. Makan lagi kan, habis makan. makan. Kumpul kita sama kawan-kawan. Ya, masih dengan Bang Haji Zulkarnain. Kita berada di Surau KBSB Metro. Ya. Nah, kita melanjutkan masalah petata petitih nih, Bang ya. Oh iya, Yang kemarin ya. yang kemarin kita- sudah 4 ya, Bang. Mungkin ada lagi, Bang. Sekarang nih gimana, Bang? Silakan, Bang. Ya, sebenarnya petata petitih itu banyak kalau kita ini ya pelajari ya. Karena petata petitih itu yang dibuat oleh orang tua kita dulu banyak mengandung arti, kiasan-kiasan dengan banyak nasihat-nasihat gitu. Oh iya. Jadi memang perlu kita kadangkala petata petitihnya begini, kadang bingung kita apa maksudnya ini. Ya, betul sekali itu, Bang. Jadi ngomongnya seperti ini, tujuannya begini. Hmm. Memang harus dibahas. Jadi masing-masing petata petitih itu punya makna tersendiri ya. Iya, tersendiri. Nah, jangan sampai kita salah dalam mengartikan. Iya. Ya, Bang. Contohnya apa, Bang? Silakan, Bang. Ini kita nih lagi sama kawan-kawan juga ini. Iya. Ini Depi Sarjoni. Inilah yang aktif di Surau ini. Oh iya, Makanya minggu malam Senin dia ada tuh. Juga Bang Yurdarlis Sultan Mancayo. Oh iya. Bang Iya, Mancayo. ini jamaah Surau ini. Jadi yang pertama ini yang sering kita dengar ya, petata petitih itu. Ini pakai kacamata nih, matanya agak ini sedikit ya. Iya. Nah, agak kabur. Jadi dalam bahasa kitanya itu nan buto pambuh laswang, Iya. nan paka panebak badia, nah, nan lumpuh penunggu rumah. Oh, gitu ya, Bang. Jadi Jadi nan buto panebak badia, pambuh laswang, Nambuto panumbuk laswang. pambuh, Oh, bukan pahambuih. penunggu, pambuh laswang. Iya, iya, iya. Nambuto paambuis laswang. Nan paka panebak badia, Nampaka panembak badia. nan lumpuh penunggu rumah. Nah, lumpuh panunggu rumah. Iya. Waduh. Apa itu, Bang, artinya, Bang? Jadi maksudnya siapapun dia memberi manfaat kepada semua orang. Jadi tidak pandang dia kaya, miskin, tua, muda, apapun lah status sosialnya, semuanya pasti berguna untuk masyarakat. Ya, seperti tadi kan, yang buto itu orang yang ya tidak melihat lah. Tidak orang Tapi- buta ya. Tapi ya itulah istilahnya bisa pambil laswang. Artinya kalau seorang buta yang niup laswang itu kita habis nombok, kan ada bekas-bekas tepung gitu kan. Nah kalau ditiup, nah, kan nggak akan kena matanya. Karena dia buta Nah, ya. ya. Kalau kita yang niup, nah kena mata. Jadi ada gunanya, semua orang itu berguna, gitu, Ya. bermanfaat. Jadi dia bisa dengan meniup laswang tadi yang kena ada bekas-bekas tepung itu, dia tidak kena matanya. Iya. Nan paka panembak badia. Artinya kalau nembak, senapan itu kan suaranya kuat sekali. Dum, jedar. Nah, kalau kita dengar kan kuping ini kan ini juga, Kak, iya. peka juga. Nah, jadi kan dia itu nggak kedengaran. Nah, jadi berguna gitu. Nah, nan lumpuh penunggu rumah. Jadi orang-orang kadangkala kita kan kalau kita bekerja, istri bekerja, rumah tinggal kan, tapi ada yang nggak bisa jalan tinggal di rumah, yang lumpuh. Nah, rumah kita nggak pernah kosong, ada yang nunggu gitu. Nah, Iya, itu maksudnya. Jadi intinya semua orang itu berguna. Jadi kita tidak boleh meremehkan siapapun. Gitu. Iya, Bang. Itu penting sekali ya. Jadi Iya. Ya, setiap kayak kita di surau inilah, mungkin kita seperti Pak Eko. Dia mungkin, marbotnya, Bang. iya, dia bisa ini menyapu ini, ya mungkin kita enggak sempat, dia bisa segala macam, itu berguna semuanya. Bersih-bersih Ya, azan ya. yang bisa dengan tenaganya, yang bisa dengan dananya, yang bisa dengan pemikirannya, yang bisa dengan doanya, semuanya. Nah, semuanya berguna gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan petata petitih tadi ya. Iya, Nah, petata petitih tadi ya, begitu ya yang tadi. Artinya semua manusia itu ada Iya. gunanya. Nah, Jadi kita tidak boleh merendahkan Iya. satu sama lain. iya benar. Oke,
Berikutnya bang, Oh ya. Apa lagi nih? Ini ada nih, peti. Apa kira-kira? Mantap. Kan sering kita dengar itu ya. Pape di luar, apa? Pancuang di dalam. Tunjuk lurus. Bisa deh nih. Pape di luar, pancuang di dalam. Tunjuk lurus, kelingking pakai. Nah, kan kalau mungkin sebagai kita mungkin apa ini maksudnya? iya, Kan gitu, apa kan? tuh? Kita tambah bingung Iya, gitu bingung ya. Pape di luar, pancuan di dalam. Jadi di luar, kelihatan di luar itu datar, bagus. Bagus, iya. Tapi di dalamnya pancuang di dalam, nggak lurus gitu. Oh, bengkok jadi ya? bengkok. Oh. Jadi nggak sesuai mulut dengan hatinya. Jadi di luar kelihatan lurus, nggak? Iya, di dalamnya tapi bengkok. Di dalamnya bengkok. Oh, itu artinya ya? Jadi enggak. Jadi di dalam kesehariannya ada lagi tuh patahnya itu. Mulik manih kucindam murah. Mulik manih tabu di bibi ya. Enak manis di mulut tapi di hatinya Beda ya? beda. Maka itu hati manusia itu ada seperti kalang ayam. Ada seperti periuk nasi. Nah, bingung lagi kan? Ada seperti gelas-gelas kaca. Nah, itulah kan mengenai hati tadi itu kan? Sesuai dengan kaji kita tadi kan? Ya. Surah. Jadi tadi tunjuk lurus, kelingking bakai. Oh iya, itu artinya apa tuh? Lurus kelihatan ya, tapi yang sebenarnya beda dalamnya. Lain di mulut, lain di hati tadi. Kelingkingnya ke belakang gitu ya? Belakang, bengkok, kelingkingnya bengkok, tunjuknya yang lurus. Oh. Yang kelihatannya aja yang lurus, tapi yang kelingking ini nggak kelihatan, bengkok. Oh. Nah, jadi itu kembali ke hati tadi. Jadi di luarnya kelihatannya begini, tapi hatinya nggak bagus gitu. Nah, itu sifat yang nggak boleh dipakai gitu lah. tidak sesuai kelihatan dan keadaan yang sebenarnya. Maka itulah hati manusia ini tadi kan ada 3 macam tadi itu ya. Hati kalang ayam, hati periuk nasi, hati gelas-gelas kaca. Nah, ini perlu penjabaran lagi nih. Tambah dalam nih kan. Kalang ayam itu apa itu bang artinya? Kalang ayam itu kalau bahasa kita ini remplok ya, remplok ya, remplok apa remplok nih? Nah, kalang ayam, coba dilihat kalang ayam tuh, dilihatnya gimana? Bagus ya? Ditaruh mengkilat, bagus. Bening kan? Coba disembelih, apa di dalamnya? Kotoran. Iya. Ya kan? Nah, ini sama dengan tadi. Jadi bagus di luar, di dalamnya jelek, nggak baik. Nah, itulah hati kalang ayam. Tadi periuk nasi ya, Pak? Periuk nasi ya. Tapi itu periuk nasi zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang masak pakai magicom. Periuk nasi dulu, kita dulu masih kecil-kecil di kampung masak pakai tungku. Kayu, Bang ya? Pakai kayu, pakai tungku, 3 sejarangan. Kalau 2 dia nggak jadi. 3, jadi dia nggak akan tumbang. Tungku 3 sejarangan. Basilang kayu di bawahnya bisinan api mangkoindri. Jadi dimasak itu pakai kayu ya. Nah, kan gitu dulu ya. Nah, pakai kayu kan, bilang. Terus pakai periuk ya. Dijarangkan pakai api. Coba lihat periuk itu kayak apa? Hitam, legam, kesenggol dikit mau nggak? Mencayo mau nggak? Enggak. Kotor langsung ya? Kotor. Tapi isinya gimana? Isinya putih ya? Putih. Putih kan? Nggak ketemu 2 sehari 3 kali gimana kira-kira? Apalagi sama goreng ayam ya. Nah itulah. Jadi di luarnya jelek. Kalau bahasa kitanya, di luarnya itu dia bahasanya basumperehan. Ngomongnya kayak kasar gitu. Tapi hatinya enggak. Hatinya baik ya, Pak? Hatinya baik. Mendingan lah daripada yang tadi ya. Daripada yang rempelo ayam tadi. Nah, mulutnya aja kasar kayak. Nah, sedang lah gitu. Tapi hatinya enggak, hatinya putih bersih kayak nasi. Ya. Baik. Nah, hatinya baik, tulus, ikhlas gitu ya, Bang. Ikhlas ya. Terus tadi lagi apa gelas-gelas kaca? Oh, gelas kaca. Mana nih bisa deh ambilin enggak? Apa, Bang? Ya kopi itu bahas ini. Kopi. Ini kan gelas-gelas kaca ya. Nah, jadi ada hati manusia seperti ini. Gelas-gelas kaca. Nah, ini belum ini.
Ada gelas yang berwarna-warni, bagus, indah kan? Ya. Nah, indah, gelas-gelas kaca. Di dalamnya kopi, ada telur. Nah, terus ini kopi susu. Luarnya bagus, dalamnya bagus. Oh. Nah, ini yang dicari. Jadi mulut manis, kucing dan murah, lemah lembut, mulutnya indah, tapi hatinya juga bersih. Nah, itu perlu jagalah hati kan gitu. Jadi ucapan dan hati sama. Itu sama. Nah, sama-sama di luarnya bagus, dalamnya bagus. Itu Pak Ketua ada hubungan dengan pandai berminyak air dari berapa? Lain lagi nih perbuatannya. Wah. Pandai berminyak air ya. Nah, Nah, Hmm. jadi Jadi kan minyak. Ya. Air bisa diminyak, maksudnya gimana? Pak? ya, tapi itu tidak berkaitan dengan ini tuh, hanya untuk ini aja. Kita lihat bagus sama orang gitu. Tapi kan hati kita kan nggak ini. Jadi artinya kita kan minyak itu kan harus pakai minyak. Pepatahnya apa tadi tuh? Pandai berminyak air. Pandai minyak Minyak air. air. Nah, Oh. jadi kan kita itu kan harus pakai minyak, minyak lavender, minyak kemiri gitu ya. Oh, untuk rambut. Itu rambut Hmm. kan. Pandai minyak air saja bisa untuk minyak. Jadi pintar-pintar kita, walaupun nggak pakai minyak yang sebenarnya, tapi masih bagus. Nah, Bisa. Kelihatan basah juga tuh rambut. Wah, iya, itu kelihatan lah. Karena Itu menempatkan diri. ya kecerdasan itu. Lain dengan sifat hati yang rempolok yang ini tadi kan. Oh. Jadi yang rempolok nggak usah dipakai. Ya. Nah, kalau yang periuk nasi tadi ya mungkin boleh dikit lah, cuma lisannya aja yang ini. Tapi nah kalau bisa ya gelas-gelas aja tadi. Nah, Perkataan dan perbuatan sama iya. ya, Bang. Nah, itulah yang dimaksud dengan tunjuk luruh kalingkiang pakai papek di luar, pancuan di dalam. Oke. Udah berapa Kira- itu? Udah banyak pepatahnya. Iya, yang poinnya baru 2 tuh. Dua ya, tapi ada penjabarannya pepatah lagi kan? Penjabarannya ada Nah, pepatah-pepatah apalagi lagi ya. dekat Bang Devi ini ada aja deh dapat deh pepatah baru. Ya, jadi itu bisa menambah Iya. ini ya, pengetahuan kita ya, Iya. perbendaharaan petata petitih Minang. Kalau dipakai sebenarnya dalam pepatah minyak, Mm-mm. aslinya memang Asli. ada bersyarat ketemu situ. Iya, ketemu. Ya, Karena kan, ajaran-ajaran tadi kan, agama semuanya. seperti tadi kan. Iya. Pandai kita nggak punya apa-apa. Hmm. Orang kata bagus. Kok dengan air kita bisa bersih gitu? Iya. Ah. Kan menempatkan diri kita bisa menempatkan diri Ah. ini. Ya Pak ya? Iya. Pandai-pandai lah ya gitu. Menempatkan Ya. diri. Pandai. Iya. Ke minyak air. Minyak ayah Ah. tadi. Oke. Terus apa lagi, Bang? Asal jangan terkecoh di antara. Takico di Nantarang nih. Itu Pepatah lagunya lagi Devi nih. itu. Apa ini? Nah, coba ceritakan Iya, ini, itu Pak. kita di Nantarang itu ya kita di ini dalam keadaan terang harusnya kita nggak dibohongin orang gitu. Oh, Dalam tertipu di nggak ditipu orang. Ini kalau di dalam gelap itu udah biasa. Atau tersandung kena batu besar itu udah biasa. Ini tersandung kena batu kecil. Nah, itu patah juga. Jangan sampai tersandung di batu kecil. Kerikil, batu kerikil yang menyandung dia. Masalah kecil yang membuat dia tersandung. Oh, Nah, sama juga ketika di Nantarang tadi, ya aturannya kita agak tidak akan kena bohong lah, karena terang. Tapi tetap masih kena tipu juga gitu tipu ya. juga. Ketika di Nantarang. Terkecoh di antara. Pak, ya. Antara kita hilap atau gimana gitu, jadi terkicu gitu. Dia kontrol. pintarnya juga orang itu mengicuh kita. Kita merasa Dia kan- dibodohi gitu apa Iya, gitu dibodohi. gitu, Bang. Ya, orang kalau berjalan di paling gelap kan biasa. Iya. Terkecoh selain kan. Orang Iya. selain tipu apa Iya. orang kelihatan. Ini pas terang benderang kena juga seperti malam gitu. Berarti itu sial gitu ya. Sial. Ah, Aduh. Nah, jadi apa lagi ya? Nah, Nah, satu ya. lagi ya. Oh ya, Bang. Banyak nih petapa seperti ini sebenarnya. Udah 2 tuh, Bang ya. Dua yang pokoknya ya. Yang ketiga, Bang. Panjang amo dikaret. Nah, singke amo diileh, senteng amo dibilai. Kurang namo ditukua. Nah, ini nih. Coba diulangin lagi, Bang. Mungkin ini panjang amo panjang, dikare, bisa di- amoh dikare, amo dikare. Pendek pendek, amo diuleh. amoh diuleh, Iya, Ah. senteng senteng, amo dibilai. amoh dibilai, Kurang amo ditukua. kurang amoh ditukuk. Ya. Oke. Jadi Gimana tuh, Bang? kata-kata amo tadi mau kan Oh. seseorang yang mau
tatkala dia kurang, dinasihatin, ditambah-tambah, dia mau menerima. Kalau dia ada kelebihan, kita kurangin, dia juga mau menerima. Nah, kalau kurang ditambah, dia juga mau menerima. Senteng pendek disambung. Intinya apa yang kita sampaikan, dia mau menerima. Nah, jadi kan itu suatu gitu ya. sifat yang baik. Dan juga itulah sifat orang yang tawadu. Tawadu, misal di suatu permasalahan sama-sama berbicara, dia sudah tahu, dia sudah mengerti. Tapi tatkala orang itu berbicara, dia mau mendengarkan. Nah, mau dia dengar, walaupun dia sudah tahu. Nah, itu ini yang baik sekali. Sifat itu. Akhlak Jadi yang paling tinggi. Mau orang yang menerima, mau menerima atau mau Iya. belajar ya itu ya. mau belajar. Mm. Jadi tidak menyolang, tidak itulah. Jadi panjang namuah dikaret. Jadi Hati juga. hatinya itu kembali ke hati tadi itu ya. Dia Hatinya mau dia. open mind lah istilah Siapapun sekarang. yang Hatinya terbuka ya. menyampaikan tadi, Hmm. siapapun. Ya, kata orang kadang kan ini Mm-mm. panjang, udah cukup situ ya kalau Iya, keras kan itu. iya, Ini enggak, potong aja ya kata Iya. orang ngomong. Iya. Ya udah potong terbaik gimana? Nah, iya, gitu. mau. Jadi Tidak bisa salah. ada hati itu kemana terbaik gitu aja. Oh, bisa diajak diskusi juga Iya, ya untuk kebaikan bagaimana menerima. gitu ya. Jadi tidak menginginkan ego kita sendiri aja. Oh iya iya. Apalagi kalau ego kita, kemauan kita, orang tidak sependapat, nah itu kita kadang-kadang nggak suka sampai kita membenci orang itu. Yang dikatakan mufakat itu kan bermacam-macam perbedaan itu jadi satu kemudian sepakat Iya iya. kan gitu. Dan- Ya untuk menyatukan semuanya kan susah. Tapi dengan ini berbeda, kemudian jadi satu. Ya, Itulah walaupun kesepakatan. bermacam-macam ada istiadat katanya. Iya. Yang tertinggi itu kesepakatan. Iya iya. Itu tertinggi. Iya. Ada lagi pepatahnya tuh Ah, berkaitan dengan tadi kesepakatan tadi ya. Kok bule lebih bisa digolongkan, kok picak lebih bisa dilayangkan. Nah. Masuk lagi buat kok bule bisa digolongkan, kok picak lebih bisa dilayangkan. kok picak lah bisa dilayangkan. Iya, sesuatu kemufakatan dengan berbeda-beda tadi sudah kata mufakat sudah bisa dilaksanakan. Ah. Karena sudah bisa digolongkan, karena sudah Benar-benar. sepakat. Ah. Picak sudah bisa dilayangkan, sudah sepakat. Seandainya. Picak ini apa picak? Artinya? Picak itu tipis. tipis. Oh tipis. Nah, sudah bisa Oh, iya. dilayangkan. Hmm, Kalau Itu kan mau bahasa dilempar bahasa. kan mungkin. Iya iya. iya. Gelundung nggak harus digelundung. Jadi ibarat Ah. kayu itu tidak kayu berjipang yang diantakkan. Jangan sampai mantakkan kayu berjipang, itu hampir sama juga itu. Kayu bajipangnya apa? Nah, bingung lagi dia. Kalau Jangan kita yang di sampai rantau-rantau ini kan nggak paham kayu bajipangnya Ah. apa lagi nih. Jadi jangan sampai kita mantakkan kayu berjipang. Artinya belum ada kesepakatan, Oh, kita sudah mengambil Putusan. putusan Jadi itu kayu berjipang diktator itu kayu bukan namanya. kayu yang lurus yang kita. Kayu berarti ada banyak ini kan kita nggak masuk. Iya, kan? enggak ini karena masih banyak ininya gitu. Kalau lurus masuk. Oh, Ya. kayu bajipang ini yang banyak cabang. Cabang, kayunya masih Oh. banyak cabangnya. Kayu berjipang diantak sama dengan mantakkan kayu berjipang. Sesuatu permasalahan yang belum clear, belum sepakat, kita sudah laksanakan. Mm-mm. Akhirnya terjadi hal-hal yang kurang pas. Maka tadi kalau sudah sepakat, walaupun bermacam-macam, itu udah ada kesepakatan, itu kok picak lah bisa dilayangkan, bule lah bisa digolongkan. Lah bule iya ke pembuluh. Oh. Itulah. Jadi Lah, keputusan boleh. udah final lah gitu Iya, ya. final. Hmm. Nah, itu kali ya, mungkin udah ada banyak itu ya. Ah. Tata tertib makanya banyak itu. Jadi tata tertib itu memang banyak dari ajaran agama. Mm-mm. Ada bersandi sarak bersandi. Jadi untuk sementara ini petata petiti sampai di sini dulu ya Bang. Iya ya? barangkali. Nah, Oke Bang, terima kasih banyak nih Bang atas info dan masukannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga Iya. yang mendengarkannya. ya ini ada Depi, ada Cayo. Oke Bang, akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.